Orang kepo itu akan sangat sulit untuk mencapai spiritual, akan sangat sulit. Apalagi mencapai wisdom, mencapai kebijaksanaan. Paling yang bisa dilakukan untuk memiliki kemampuan kontrol diri. Kontrol. Tahapannya orang tidak mampu mengkontrol, kemudian belajar konsep tentang kehidupan, kemudian bisa mengontrol, kan gitu. Kemudian mampu menerima, kemudian kelima mampu menerima fakta. Ini berkaitan dengan tu'minu billah wal yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Aidan qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Sapindah sepisan pertama kita memunajatkan rasa syukur biqauli alhamdulillah. Kita jadikan sebagai sandangan kehidupan kita rasa syukur itu. Jiwa yang lapang, karakter yang terbuka, pikiran yang selalu terkontrol oleh hati nurani, supaya tidak menjadi orang-orang yang kufur, menjadi orang-orang yang jumut, orang-orang yang kaku, orang-orang yang beku, untuk menjauhkan dari perilaku-perilaku fanatis, kultus, beku ya. Untuk mengetahui sebuah pengetahuan tentang batasan, pengetahuan tentang batasan-batasan atau alat. Sekarang ini kan alat ukur untuk evaluasi, alat ukur untuk kontrol benar dan salah terhadap sebuah sumber kebenaran, terhadap cara yang salah, cara yang benar, metode yang salah, metode yang benar, terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan. Orang akademik mengatakan permasalahan-permasalahan praktis dan juga permasalahan-permasalahan akibat sebuah praktisisme. Orang akademik, orang sekolah menyebut pragmatis. Jadi pengetahuan perihal batasan sebagai sebuah tolok ukur, parameter untuk evaluasi, kontrol setiap institusi, perusahaan itu kan pasti ada evaluasi, ada kontrol benar dan salah, kan sesuai dengan ownernya, pemiliknya. Benar salah konstitusi itu konsepnya adalah dengan
ideologi Pancasila, umpamanya kan begitu. Kemudian pemegang otoritas, siapa yang memegang otoritas tentang salah dan benar, tentang Garuda, tentang Pancasila kan gitu. Sebagai contoh kan begitu. Tentang kehidupan, kontrol salah dan benar terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan. Karena kita pasti menghadapi kehidupan itu, kita pasti petani, kita menghadapi masalah-masalah hidup tentang pertanian, berhubungan dengan keluarga, apa yang dia lakukan salah atau benar. Agama, salah benar parameternya itu adalah fikih, syariat. Pada saat kita melaksanakan sholat, benar salahnya itu dari pola rukuknya, sujudnya. Oh itu salah secara teknis, salah secara takbiratul ikramnya, itu dikatakan sebagai parameter salah karena benarnya menurut buku demikian. Sehingga kita permasalahan-permasalahan yang kita pasti menghadapi yang disebut dengan masalah itu bagian dari perilaku kesadaran. Orang yang memiliki kesadaran itu akan memiliki sebuah rumusan, batasan tentang salah dan benar untuk dirinya, tapi tidak menjadi sebuah rumusan konsep untuk salah benar dalam koreksi kepada orang lain. Kalau kita berbicara tentang sebuah hukum konstitusi kehidupan, pada saat berbicara tentang salah dan benar, apakah yang saya lakukan ini salah? Parameter seperti puasa, seperti sholat, zakat, dengan batasan sekian kilo zakatnya sah. Dengan batasan sholat duhur 2 rakaat, kalau 3 rakaat berarti tidak sah. Kemudian kecuali kalau lupa, itu menjadi tidak dikatakan salah. Parameter kontrol terhadap salah dan benar dalam kehidupan. Keputusan-keputusan yang kita jalani, kita menghadapi hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hidup. Kan banyak banget, setiap kepala punya masalah dengan kualitas yang berbeda-beda. Dan instrumennya juga berbeda-beda. Tapi setiap orang pasti punya masalah. Bagaimana parameternya? Saat kita berbicara bahwa untuk mengatasi masalah itu kita menemukan masalah yang benar, akar yang benar, sehingga kita dapat menyelesaikan masalahnya tepat, umpama begitu. Tidak sekedar problem solving, tidak sekedar memecahkan masalah, tapi mencari akar permasalahan yang tepat. Tentu kita juga mencari sumber yang tepat untuk menjadi sebuah mengatasi masalah yang kita hadapi. Permasalahan tentang kehidupan bermasyarakat, masalah tentang negara. Setiap kali kita memiliki presiden ini yang ke-8. Setiap kali presiden itu kemudian kita memilih, entah melalui langsung seperti demokrasi saat ini dan melalui MPR pada saat sebelum Pak Jokowi,
melalui perwakilan rakyat. Pak SBY juga sudah mulai ya, yang kedua ya. Nah ini kemudian kita selalu menaruh harapan besar pada pimpinan kita. Dan itu selalu terulang di setiap periode presiden. Zaman Pak Karno begitu, zaman Pak Harto begitu, zaman bahkan Pak Habibie dan seterusnya. Pak Habibie itu positif dalam dia mindset, pemikirannya masyarakat terhadap keberadaan eksistensinya Pak Habibie itu kan luar biasa. Tapi pada saat menjadi presiden pun pro kontranya juga besar. Artinya bahwa semua presiden di penghujung presiden kita itu ujung penghabisannya itu selalu bermasalah dengan masyarakat, bermasalah dengan konstitusi. Ada apa ini? Permasalahan itu kalau dicermati munculnya rata-rata periode kedua, kelihatannya itu periode kedua di tahun kedua rata-rata. Tapi mulai pro kontra mulai banyak, rata-rata mulai di tahun ketiga masuk tahun keempat. Itu ada apa ini? Awalnya, mohon maaf, saya nggak ngomong subjeknya ya, karena masyarakat menuntut keharmonisan ideologi menjadi idealis, menjadi sebuah pola kehidupan yang akan menjadi sebuah kehidupan masyarakat madani. Apalagi masyarakat Baldatun, Thayyibatun Warabun Ghafur, atau masyarakat Toto, Titi, Tentrem, Karto, Toto, Raharjo, apalagi abadi. Ini kita belum menemukan satu titik yang menunjukkan kelanggengan adanya sebuah tatanan ini. Masih hanya berhenti pada konsep, akan tapi dalam tataran praktisnya, apalagi pragmatis. Tahu bedanya? Pragmatis itu sesuatu yang bersifat praktek, orientasinya manfaat. Yang sering diambil sebagai manfaat itu dimaknai kepentingan, sehingga menjadi sebuah perilaku pragmatis. Orang yang pola pikirnya pragmatis itu bagus, cuman seringnya terlalu dibumbui non konsep kehidupan. Jadi tidak ada konsep tentang kehidupan. Yang penting dijalani aja lah, piye penake lah, kan gitu. Itu pola-pola pikir pragmatis. Ki piye iki? Program iki alah sing penting dijalani wae lah, kok nek masalah ya dihadapi, nek gak nek masalah ya alhamdulillah, ngono wae lah. Jadi tidak ada perencanaan yang baik. Memang rata-rata begitu. Kalau kualitas kita itu sudah pada kualitas spiritual, spiritual religi, tapi kalau religi dan spiritual tidak difahami sebagai ritual, mungkin bisa. Karena sekarang itu yang namanya spiritual, religius, itu selalu terhubung dengan ritual. Jadi orang yang sangat ritualis, sholatnya sregep, maca Qur'ane sregep, isu awan sore bengi, isu awan sore bengi, kan gitu, tengah malam sholat sregep, poso sregep, itu kemudian kita mengatakan dia sangat religius, dia sangat spiritual. Jadi spiritual bergeser maknanya. Jadi kalau orang itu melihat
apakah dia spiritual? Yang kamu lihat seharusnya bukan masalah ritualnya, tapi yang dilihat itu adalah bagaimana hubungan sosialnya. Bagaimana kemampuan support kepada orang lain dalam mendorong untuk bertumbuh dan berkembangnya potensi lingkungan. Itu ciri orang spiritual. Sebenarnya bisa kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau kamu melihat tetanggamu itu beli motor, terus kemudian yang kamu tanyakan atau kamu gremeng dengan teman, paling hasil korupsi, paling tuku motornya itu hasil utangan ya, gitu. Kalau kita komentar terlontar dengan ungkapan itu apapun alasannya, Anda harus sadar bahwa Anda belum pada kualitas orang spirit. Anda mungkin masih jauh dengan spiritual pada saat kita masih mudah mengomentari seseorang. Orang kepo itu akan sangat sulit untuk mencapai spiritual. Akan sangat sulit. Apalagi mencapai wisdom, mencapai kebijaksanaan. Paling yang bisa dilakukan untuk memiliki kemampuan kontrol diri. Kontrol. Tahapannya orang tidak mampu mengkontrol, kemudian belajar konsep tentang kehidupan, kemudian bisa mengontrol, kan gitu. Kemudian mampu menerima. Kemudian kelima, mampu menerima fakta. Ini berkaitan dengan tu'minu billah wal yaumil akhir. Percaya kepada hari akhir itu ini, berkaitan dengan ini. Kalau kamu percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, itu besok kalimat itu salah. Karena wal akhir, wal yaumil akhir, yaum itu adalah sebuah kalimat hari. Hari ini, di saat ini kita bernafas, al-akhir itu ada isim sistem. Ada isim sistem takrif makrifat. Kalau dalam bahasa Arab, artinya bahwa pada saya katakan, yaumil akhir, itu berarti hari akhirmu itu detik saat ini. Jadi iman kepada Allah, kemudian hari akhir tidak pernah dikatakan sebagai sebuah ligodin, sebagai besok. Besok itu ditentukan hari akhirmu saat ini. Makanya kan ada ayat, ya ayyuhal amanu, wong kang iman, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Cermatono jiwamu, mentalmu, bagaimana nasibmu besok. Artinya bahwa saat ini apa yang kamu lakukan, sehingga apa yang kita jalani, yang kita lakukan, aktivitas yang kita jalani itu kita pikir dengan baik. Artinya dalam kesadaran, bukan untuk dipikir ngelamun, tapi kita berpikir untuk memiliki kesadaran sebagai orang yang sadar. Yang kita lakukan itu menghitung dampak efek kita, jiwa kita besok. Jadi nggak ngawur gitu ya. Jiwamu piye sesuk? Kalau kamu nggak belajar, besok piye jiwamu? Goncang. Ini bukan masalah ligot, ini bukan masalah hari akhir, percaya hari akhir besok setelah dari mati ke kuburan, bukan. Ligodin masdar kalau menggunakan nahu. Tapi kita kembali pada saat dikatakan
wal tandur nafsu maqadamat lihat. Hari esokmu tuh saat ini nek mati itu kan hasil unduan akibat jiwa mental keropos. Mati ini yang mesti keropos. Gak mungkin di dunia itu keropos bedino ngelok nih basa mati mlebu surga ora enek ceritane, Cung. Karepe dhewe jenenge. Ora wis putus asa, wis moh sinau, moh nyambut gawe, enggak komunikasi, senengane ngelokne, senengane mbuli. Tapi kaya mutung putus asa. Kowe dadi wong urip ora, mati ora. Alah gak apa-apa, sing penting mlebu surga, gundulmu kuwi. Nek saiki kowe wis ngrasakne neraka mergo jiwanya goncang. Itu sudah menjadi bahan bakare neraka. Neraka itu bahan bakare jin dan menungso. Quran menyebut bahan bakarnya neraka itu jin karo menungso, gitu. Wah, aja mikir menungso kono, ya kowe dhewe kuwi. Wong sing ngrasakne neraka iki ya kowe dhewe kuwi. Gitu. Jadi nek kowe iri dengki menjadi bahan nerakamu gitu. Itu perhatikan jiwamu. Lihat. Jadi orang spiritual bisa diprediksi keadaan diri kita sendiri itu seperti apa. Gak usah bingung goleki psikologi, golek apa konsultasi mental, angan-anganan dhewe wae. Kira-kira aku kok sering iri, tonggo tuku sepeda kaget, ganti sepeda kaget, tuku motor kaget, tuku genteng kaget. Repot ki jagonen dhewe. Nek tangga tuku sepeda kowe iri, biasanya dipendem. Alah mung sepeda, ganti sepeda saya iri, ganti motor kepindu, motor ketelu, iso tuku mobil, mulai gak iso ngempet, paling korupsi kan. Tanggane mantu pengen mantu, iri mantu. Tanggane mati pengen mati. Tanggane dilayat pengen dilayat. Itu kan repot dadi wong ngene kuwi. Ciri orang spiritual itu memiliki kemampuan di sini, kontrol dilampaui.